Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Tentunya ini adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan, aktivitas kita senantiasa berada dalam aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masih melanjutkan tentang tema kemarin, yaitu terkait tentang sifat di antara sifat-sifat dzatiyah Allah, bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, dan Allah memiliki mata. Terkait dengan sifat wajah Allah kemarin sudah kita bahas, maka pada kesempatan pagi ini kita masuk pada alinea yang baru. Kemarin sudah kita bacakan sebenarnya, tapi ya, tafsilnya memang cukup untuk kita sampaikan supaya kita tidak gagal paham ya. Dan pembahasan ini penting sekali, karena ini tahapan atau pengetahuan kita tentang mengenal Allah ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki urgensi, memiliki kepentingan yang luar biasa bagi kita sebagai seorang hamba ya. Jadi nanti mungkin secara umumnya disebutkan di akhir itu tentang as-samrah atau as-samarat, tentang buah dari mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mengimani atau pengetahuan kita dan keimanan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ya. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ulama ya. Jadi ulama itu bukan stempel ijazah. Jadi kalau seseorang sudah profesor, sudah doktor dalam bidang agama, kemudian itu menjadi status seorang ulama, maka itu bukan satu-satunya variabel atau satu-satunya seseorang dikatakan sebagai ulama ya. Tapi itu bisa menjadi ukuran. Tapi di sini disebutkan bahwa yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama. Ulama jamak dari atau kata majmu' dari kata tunggal alimun. Alim itu dari kata kerja alima ya'lamu, artinya mengetahui. Siapa yang paling paham, paling tahu tentang Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas muka bumi ini yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah SAW, karena beliaulah yang paling paham, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW, mereka menyebutkan bahwa saya ingin seperti ini,
saya ingin puasa seterusnya, saya ingin sholat malam sepanjang malam, saya ingin membujang saja, nggak perlu menikah supaya selalu lebih fokus ibadah. Intinya semuanya ingin fokus ibadah supaya bisa mengalahkan Nabi. Tapi Nabi menyangkal semua itu. Saya sholat, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Kemudian saya juga menikahi seorang perempuan. Kemudian Nabi mengatakan, Innila akhsakum lillahi wa atqakum. Akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Dari mana status ini beliau dapatkan? Yaitu dari mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kaidah, kullama izdada ma'rifatul insani li rabbih au bi asma'ihi wa sifatihi izdada khasyatuhu. Setiap pengetahuan kita bertambah tentang Allah, tentang nama-nama dan tentang sifat-sifatnya, maka tingkat ketakutan kita akan semakin tinggi, meningkat. Kenapa? Karena kita memahami betul-betul tentang apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Di antaranya adalah dari nama-nama, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, di sini doa ini itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Fad'uuhu biha. Ya, artinya doa itu kan permintaan, permohonan. Kita memohon kepada Allah dengan ucapan kita yang disesuaikan dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah Maha Pengampun, maka kita seru Allah, ya Ghafur, ighfirli. Atau dalam bahasa kita, kalau kita nggak hafal misalkan dari 99 nama itu, maka kita akan menyebutnya, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Itu doa masalah, doa dalam bentuk permohonan. Fad'uuhu biha, maka serulah atau maka berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maka tingkatan yang paling tinggi tentang keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah itu adalah, yaitu beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah dengan doaul ibadah. Itu juga bagian dari fad'uuhu biha. Artinya apa? Kalau kita memahami bahwa Allah Tawwab, Allah memiliki nama Tawwabun. Apa itu At-Tawwab? Zat yang maha menerima taubat. Maka muktadanya apa? Konsekuensi dari kita memahami ini, oh Allah maha penerima taubat. Maka kita beribadah kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan satu ibadah dari konsekuensi nama tersebut, yaitu kita banyak-banyak bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu diantara thamarat, diantara buah dari beriman kepada nama-nama dan sifat Allah yang mungkin akan disampaikan secara khusus mungkin nanti. Baik, kita masuk kepada paragraf 1-2 yang ketiga di halaman 14. Wa nu'minu bi anna, qala al-musannifu rahimahullah. Penulis berkata, wa nu'minu, dan kita mengimani, bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini azimataini. Kita mengimani sesungguhnya Allah memiliki dua tangan, di mana kedua tangan itu mulia dan sifatnya agung. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, di sini enggak disebutkan nama suratnya. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dan kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka lebar, yunfiku kaifa yasha, di mana dia, yaitu Allah, akan memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka, orang-orang kafir, tidaklah memuliakan Allah sebagaimana mestinya, haqqa qadri. Wal ardu jami'an, dan bumi semuanya, qabdatuhu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat berada dalam genggamannya. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu akan digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi sebagaimana kemarin penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang lain, maka prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama, bahwa kita harus menetapkan untuk Allah anusbita lillahi ma asbata lahu li nafsihi atau ma asbata li nafsihi. Kita harus menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lillahi, dan kita juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala takyifin wala tamthilin, tanpa kita menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, tanpa kita menolaknya, baik nama-nama maupun sifat-sifatnya, juga tanpa takyif, tanpa kita mengilustrasikan, membayangkan dengan dasar logika kita, seperti ini, seperti itu, menggambarkan, mengvisualisasikan, dan tanpa tamthil, memisalkan atau menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Meskipun secara makna dari aspek lughah ada kesamaan, tapi dari hakikatnya, kaifiyahnya tidak ada kesamaan. Ya, karena Allah yang telah membantah sendiri, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terkait tentang nama, di sini sifat, yaitu bahwa Allah memiliki kedua tangan, ya, memiliki kedua tangan, maka kita harus pahami bahwa ya, ini masuk dalam konteks sifat Allah, yaitu sifat dzatiyah dan khobariyah. Ya, sifat dzatiyah. Jadi kedua tangan Allah itu adalah sifat dzatiyah dan sifat khobariyah. Sifat dzatiyah maksudnya apa? Sifat allati lam tazal lam yazal wa la yazalu mutassifan biha, yaitu sifat yang senantiasa melekat dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa melekat. Itu namanya sifat dzatiyah. Adapun sifat khobariyah, karena ini informasi bukan perintah dan larangan. Sifat khobariyah yang dimaksud di sini adalah li'anna musammaha binisbati ilaina ajza'un wa ab'adun. Nah, ini terkadang kita rancu di sini karena logika kita, akal kita ikut bermain. Jadi ada saat-saat di mana logika kita harus tunduk, mengakui ada keterbatasan, menyadari ada keterbatasan. Nah, di sini sifat yadun atau sifat tangan Allah itu termasuk sifat khobariyah, karena kalau dari sudut pandang kita sebagai manusia, sebagai hamba, bahwa sifat tersebut adalah sifat yang merupakan bagian dari satu objek yang utuh, gitu kan? Manusia ini dalam logika kita sebagai manusia. Manusia punya tangan, berarti tangan itu ajza'un au juz'un min jismil insan. Tangan itu bagian dari tubuh manusia. Kemarin wajhun itu juga juz'un min ajza'il insan. Min ajza'il insan. Bahwa wajah itu bagian dari tubuh manusia. Itu dari sudut pandang manusia. Maka ainun au yadun au wajhun itu adalah khobariyah. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini,
bahwa ketika ini dinisbatkan kepada Allah sifat-sifat ini, maka la yajuzu an naqula innaha ba'dun minallah. Nah, ini harus kita akui, harus kita sadari. Dalam bahasa manusia memang seperti itu. Dari sudut pandang manusia, tangan, wajah, kemudian mata, itu adalah bagian dari anggota tubuh. Jadi kalau bagian yang ini dihilangkan, maka kita anggap ada sesuatu yang cacat dalam tubuh itu. Itu ya. Tapi hal ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah dalam arti, oh berarti Allah memiliki tubuh. Tidak bisa. Ya, sehingga di sini kenapa? Li'annahu yaqtadi at-tajzi'ata fil khaliq wa anna al-ba'da aw al-juz'a huwa alladhi yajuzu baqa'ul kulli bi faqdihi wa yajuzu an yufqada wa sifatullahi la yajuzu an tufqada abadan bal hiya baqiyah. Nah, di sini karena kalau kita menggunakan akal ini, mendasarkan pada logika kita, bagian-bagian ini itu adalah melengkapi satu objek tadi, sehingga ketika ini hilang, objek tersebut kita anggap sebagai objek yang cacat. Namun ketika ini dinisbatkan kepada Allah, maka ini tidak bisa. Kenapa? Karena itu akan berkonsekuensi Allah memiliki bagian-bagian tertentu yang konsekuensinya ketika itu hilang, maka itu akan menimbulkan kecacatan, kekurangan. Dan Allah itu maha suci, Allah dari segala kekurangan dan aib. Nah, sehingga di sini akal kita hanya sampai pada satu keimanan, satu keyakinan, yaitu kita harus mengimani bahwa Allah menetapkan untuk dirinya tangan, ya, menetapkan untuk dirinya tangan. Maka kita imani bahwa Allah memiliki tangan. Allah memiliki tangan. Nanti kita sebutkan dalil yang lain. Kemudian tangan ini tadi kan sudah dikait dengan 4 hal itu. Kita tidak boleh tahrif, yaitu menyimpangkan maknanya. Kenapa? Karena ini Allah yang sudah menetapkan, sehingga kita terima, kita imani. Mengimaninya berarti kita menerima informasi itu bahwa Allah memiliki tangan. Tapi tidak kita tahrif maknanya, tidak kita simpangkan maknanya, atau wala ta'til, kemudian kita tolak makna atau lafadznya. Nah, karena sebagian orang-orang menolaknya, menolak lafadz dan menolak maknanya. Ada yang menolak maknanya, menerima lafadznya. Ada yang kemudian karena khawatir terjatuh kepada tamtsil atau tasbih al-khaliq bil makhluk, karena kalau kita mengimaninya, mempercayai bahwa Allah memiliki tangan, berarti Allah sama dengan makhluknya, dan itu mustahil. Sehingga kemudian ditahrif, yang dimaksud tangan adalah ini, nanti ada. Nah, kemudian wala takyif, kita menerima informasi tersebut, mengimaninya, namun tidak ditakyif. Tangan Allah seperti apa sih? Seperti tangan manusia, oh berarti ada kanan kiri, ada jari jemari, ada darah, ada tulang. Tidak bisa. Karena Allah hanya menetapkan bal yadahu mabsutatani, kedua tangannya terbentang, kemudian memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan dalil-dalil yang lain nanti juga kita sebutkan di dalam hadis. Kemudian wala tamtsil, dan tidak boleh mentamsilkan atau mentasbihkan, menyamakan dengan sifat makhluk, ya, sifat makhluk. Jadi itu yang harus kita pegang prinsipnya, bahwa terhadap semua sifat-sifat Allah dan nama-namanya, bahwa kita harus isbatu lillahi ma asbata lahu li nafsihi au ma asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bila taqyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala tahrifin. Ayat yang pertama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, yaitu
di sini, yaitu surat Al-Maidah ayat 64. Ya, di situ dengan jelas Allah mengatakan bal yadahu. Berarti kalau kita menolak, oh, nggak mungkin Allah memiliki tangan, berarti sama dengan makhluknya. Berarti kita menolak lafadz ini. Kalau lafadz ini ditolak, kalau maknanya juga ditolak, maka dia termasuk ahlu ta'til, golongan orang-orang yang menolak lafadz dan makna sifat Allah di sini. Berarti dia menolak sebagian dari Al-Quran. Maka Allah singgung, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Quran dan mengingkari atau menolak sebagian dari isi Al-Quran? Dan kita menerima semuanya. Ahlu sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan karena Allah menetapkan untuk dirinya sifat tersebut. Kemudian di dalam surat Az-Zumar tadi 64 juga disebutkan sudah ya. Kemudian di dalam surat Shad ayat 75, siapa ya tahu ingin menambahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis. Ini ada komunikasi antara Allah dengan iblis yang kronologisnya itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf misalkan. Nah, di ayat-ayat yang lain dari surat yang lain disebutkan. Ini di surat Shad ayat 75. Wahai iblis, apa yang menghalangimu antas juga untuk sujud lima terhadap apa yang aku ciptakan biyadayya dengan tanganku. Ya, dengan tanganku. Nah, di sini Allah menetapkan lafadz biyadayya, menciptakan dengan tangannya, dengan tanganku, kata Allah. Khalaqtu biyadayya, menciptakan dengan tanganku. Nah, ini berarti Allah menetapkan untuk dirinya tangan. Kemudian surat Al-Maidah 64 sudah, surat Az-Zumar 67 sudah. Ya. Kemudian di dalam surat, ya mungkin cukup hadisnya sekarang kita. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah menetapkan untuk dirinya, atau kalau hadis berarti di mana Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah sifat tangan, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu billaili, membentangkan tangannya, billaili pada malam hari, liyatuba musyi'an nahari, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membentangkan tangannya pada saat siang hari, liyatuba musi'al laili, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di malam hari, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, rawahu Muslim, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Jadi Allah itu senantiasa setiap hari membentangkan tangannya untuk menerima taubat dari hamba-hambanya sampai terjadi hari kiamat, yaitu ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi kalau sudah terbit matahari di arah barat berarti kiamat kubro itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Bukhari disifatkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu biyaminihi wa in kanat tamratan. Tidaklah seseorang bersedekah dengan satu sedekah yang baik, dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik-baik, kecuali Allah akan mengambil sedekah itu dengan biyaminihi, tangan kanannya. Biyaminihi, tangan kanannya. Wa in kanat tamrah, meskipun sedekah itu hanya sebutir kurma. Ya, di sini Rasulullah menetapkan yaminu, al-yamin, tangan kanan. Tangan kanan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang menunjukkan tangan kiri, ya. Sebentar, hadisnya mana ini? Yatwillahu samawati yaumal qiyamati, Allah menggulung langit-langit nanti pada hari kiamat. Summa akhadhahunna biyadihil yumna, lalu mengambilnya dengan tangan kanannya. Summa yaqul, ini rawahu Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian nanti Allah pada hari kiamat akan mengatakan, Annal malik, akulah raja di raja. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang dulu di waktu di bumi, waktu di dunia dia menyombongkan diri. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang angkuh. Thumma yatwil ardina, kemudian Allah pun menggulung bumi bishimalihi, dengan tangan kirinya. Thumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal malik, aku adalah raja di raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh dan sombong, mana dulu raja-raja yang dengan kekuatan pasukannya, ya, dengan kekuatan tentaranya, yang menyombongkan, yang angkuh. Nah, nanti itu akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini di dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Allah biyadihil yumna, tangan kanan, kemudian biyadihil bishimalihi, tangan kiri. Nah, artinya dari beberapa ayat-ayat maupun hadis-hadis tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Allah tangan, sifat tangan. Dan jumlah tangan tersebut 2. Nah, ini kan semakin logika kita identik, ini sama dengan makhluknya, gitu kan. Nah, makanya satu nikmat yang besar ketika kita sebagai hamba Allah berusaha untuk mengakui ada keterbatasan di akal kita. Maka di sini kita harus mengikuti thariqatus salafus saleh, mengikuti manhajnya para ulama-ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, ya, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan tabi'in tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, 3 generasi terbaik. Bahwa mereka semuanya itu adalah para sahabat, khususnya adalah orang-orang atau golongan manusia yang menyaksikan sendiri wahyu turun kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab yang dengan bahasa tersebut mereka berkomunikasi, sehingga mereka paham betul. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, maka ini yang kemudian menjadi dalil yang ketiga, yaitu ijma. Ijma itu kesepakatan, konsensus. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara sahabat-sahabat Nabi, di mana mereka adalah golongan-golongan manusia yang menyaksikan sendiri ayat-ayat itu turun, wahyu-wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka menyimpangkan maknanya, mentakwilnya kepada makna yang kemudian didasarkan kepada logika. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka sebuah riwayat, sebuah asar yang menyebutkan bahwa yadun kemudian ditakwil artinya atau dimaknai sebagai kekuasaan. Supaya apa? Kalau dimaknai dengan tangan, pada hakikatnya berarti Allah sama dengan makhluknya. Namun tidak ada satupun dari mereka para sahabat Nabi SAW, padahal bahasa Arab itu menjadi bahasa komunikasi sehari-hari mereka, dan Al-Quran pun turun dalam bahasa Arab, kemudian mereka menyimpangkan makna yadun itu kepada makna yang lain. Maka ini kembali kita harus mengakui, mengikuti manhaj, metode mereka dalam mengimani sifat-sifat dzatiyah dan khabariyah Allah. Kita biarkan makna itu ala zahiriha, biarkan makna itu kepada makna zahirnya,
dengan kita tidak menolak maknanya. Lafaz itu kita biarkan apa adanya, tidak ditakwil, disimpangkan maknanya kepada makna lain, dan kita juga menerima makna itu apa adanya. Tapi untuk kaifiyahnya kita tidak tahu. Makanya hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Tapi makna yadun di dalam ayat tersebut ataupun di dalam hadis-hadis tersebut kita terima. Lafadznya kita terima, maknanya kita terima, yang namanya tangan. Kemudian hakikatnya itu yang kita serahkan. Jadi bukan lafadznya kita terima, maknanya kita juga serahkan kepada Allah, tidak. Lafadznya kita terima, karena kalau kita mengingkari, berarti kita mengingkari Al-Quran, kita mengingkari hadis. Maknanya juga kita terima, karena Allah, Rasulullah SAW yukhatibun nas, berkomunikasi dengan manusia dengan sesuatu yang dipahami. Lafaz itu kan dipahami. Nggak mungkin seseorang berbicara dengan lawan bicaranya dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Sehingga lafaznya diterima, makna pun kita terima. Namun yang kita serahkan kepada Allah adalah hakikatnya, bahwa tangan Allah itu yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, allati la tumathilu sifatal makhluk, yang tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak sama dengan sifat makhluk. Lalu zahir ayat maupun hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa tangan Allah itu jumlahnya 2, tidak lebih dari 2, bukan 1, jumlahnya 2. Seperti tadi, Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Kemudian di dalam surat tadi Az-Zumar itu, surat Al-Maidah, bal yadahu, yadahu itu menunjukkan 2 tangan. Dalam bahasa Arab ada sighah mufrad, sighatul musanna, sighatul jamak. Kata yang menunjukkan tunggal, menunjukkan double, dan menunjukkan majmuk, banyak. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau ditambah alif dan nun itu menunjukkan 2. Menunjukkan 2. Contoh, meja maktabun, ditambah alif dan nun, maktabani, itu menunjukkan 2 meja. Manusia insanun, 2 manusia insanani. Kemudian apa lagi? Rumah baitun, 2 baitani. Semua. Angka 1 ahadun, angka 2 isnani. Gitu ya. Jadi setiap yang ditambah alif dan nun itu menunjukkan 2. Jadi tidak ada kontradiksi secara lafaz antara ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Di ayat Al-Quran disebutkan bal yadahu, 2 tangan Allah terbentang. Kemudian di hadis yang tadi disebutkan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya. Kemudian yang menarik di sini, yang menarik mungkin ini ya saya sampaikan lagi, terkadang dari aspek lugawi itu bisa digali. Dari aspek bahasa itu bisa menjadi alat untuk proteksi, untuk mengkonter, melawan orang-orang yang menuduh bahwa Allah memiliki tangan lebih dari 2. Allah kemudian memiliki tangan maksudnya bukan pada hakikatnya, tapi harus dia takwil, diartikan. Nah, di sini perhatikan di sini. Ini menarik. Di dalam surat Sad yang tadi saya sebutkan ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Iblis, apa yang menghalangi Anda untuk sujud? Sujud di sini adalah sujud penghormatan. Lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Di sini Allah memakai sighah tangan dengan kata tunggal, yadun. Padahal di ayat tadi Al-Maidah bal yadani, tangan Allah 2. Tapi di sini Allah memakai sighah tunggal, yadun, biyadin, karena kemudian dinisbatkan kepada dirinya biyadayya. Kitabun, kitab saya, kitabi. Kemudian qalamun, pulpen saya, qalami. Yadun, tangan saya, yadi. Nah, gitu ya. Nah, di sini biyadayya, dengan tanganku. Nah, di sini yang menarik adalah kalimat ma di sini. Ma
dalam bahasa Arab mim ditambah alif panjang ma gitu ya. Mungkin yang sudah belajar bahasa Arab ada gambaran. Kalau belum ada bahasa Arab mungkin suruh merem pun gambarannya tetap gelap gitu ya. Apa gitu ya, gelap. Ya. Saya jelaskan sedikit di sini. Ma, kalau ma dalam bahasa Arab mim ada alifnya, itu untuk menjelaskan sesuatu ghairu akil. Sesuatu yang tidak berakal. Ya. Sesuatu yang tidak berakal. Sesuatu. Jadi kita artikan ma itu sesuatu. Tapi yang tidak berakal. Contoh yang nggak berakal apa? Kayu, tembok, ya semua yang nggak berakal selain manusia, hewan. Tapi kalau yang berakal itu dengan lafadz man, itu berakal, man. Nah di sini Allah menciptakan Adam. Adam manusia bukan? Manusia. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan atau berfirman ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangi Anda iblis untuk sujud 5 terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Kenapa tidak liman untuk mewakili Adam yang dia merupakan manusia, sesuatu yang berakal? Beda bentuknya atau format atau susunannya dengan surat Al-Isra ayat 61. Ketika itu iblis mengatakan a'asjudu liman khalaqta tina. Ini bantahan iblis, rajanya setan, dedengkotnya setan. Bantahan iblis mengatakan, apakah saya harus sujud liman kepada seseorang khalaqta yang engkau ciptakan tinan dari tanah. Nah, di sini kan dia mengatakan liman. Man itu terhadap seseorang berakal. Yang Anda wahai Allah ciptakan tinan dari tanah di dalam surat Al-Isra 61. Nah, di dalam surat Shad 75 Allah berfirman ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Nah di sini bahwa kalau mim ditambah alif itu menunjukkan sesuatu ghairu akil, tapi kalau man menunjukkan sesuatu yang akil. Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman lima khalaqtu biyadayya, itu menunjukkan sifatnya, bukan ainun, bukan kepada objeknya. Aku menciptakan sesuatu yang sifatnya apa? Nah gitu. Jadi bukan aku menciptakan ini seseorang, yang dimaksud adalah Adam. Kenapa Anda tidak sujud kepada seseorang ini, Adam yang aku ciptakan? Nah Allah itu tidak menunjuk kepada Adamnya, tapi kepada sifat penciptaannya. Apa bedanya? Beda. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini lima khalaqtu biyadayya. Karena Allah itu menciptakan Adam itu menggunakan tangannya tanpa ada intervensi yang lain. Jadi murni Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu tanpa ada intervensi. Manusia nggak bisa. Manusia membuat pesawat, ada ahli yang dia bikin sayapnya, ada ahli yang harus dibikin bagian bannya, rodanya, ahli di bidang kelistrikannya, ahli yang khusus di bidang misalkan keseimbangan ekornya dan seterusnya. Masing-masing ada ahlinya. Bahkan yang bikin pesawat sendiri pun untuk nyetirin pesawat belum tentu bisa. Ahli masing-masing. Tapi Allah menciptakan Adam, manusia yang sedemikian rumitnya, sedemikian rumit luar biasa, itu khalaqtu biyadayya. Yang dimaksud adalah bi'tibari wasfihi alladhi lam yusharrikhu ahadun fihi. Kenapa Anda iblis tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku menciptakannya dengan tanganku tanpa intervensi dari siapapun? Sesuatu ini. Jadi tidak langsung nunjuk kepada Adamnya. Beda dengan iblis tadi ketika membantah, saya nggak mau sujud kepada ini nih. Nah, kepada ini Adam.
man yang sudah akil itu ya, karena dia berakal. Nah, di sini jadi penciptaan Adam itu memiliki karomah atau memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya tangan, di mana tangan tersebut yang digunakan untuk berbuat, yaitu untuk menciptakan Adam. Sehingga ayat ini menetapkan yaitu isbatus sifatil khalqi ketika Allah berfirman lima khalaqtu, dan isbatul yadaini lillah ketika Allah mengatakan biyadayya. Oh, berarti ini yadayya di sini dua tangan ya, tetap dua tangan. Tapi ada nanti yang menunjukkan bahwa tangan itu satu. Ya, satu tangan. Tapi secara lughawi, ketika ada satu tangan yang dinisbatkan kepada Allah, tidak menunjukkan bahwa Allah tangannya satu. Karena tadi setelah digabungkan, hadis-hadis pun menjelaskan tangan Allah itu dua. Tangan Allah itu dua. Nah, secara lughawi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu tangan saja, itu semuanya pasti ada nisbatnya, ada penyandaran kepada dirinya. Nah, misalkan ya tadi di dalam hadisnya, wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah membentangkan tangannya, yadun itu satu tapi dinisbatkan kepadanya, yaitu dengan dhamir atau kata ganti yadahu atau yadullah. Ha itu kembali kepada lafaz Allah, yadullah, wa yabsutu yada Allahi, maksudnya membentangkan tangan Allah. Nah, di sini satu tangan. Dan semua penyebutan kata tangan itu pasti disandarkan kepada Allah. Baik itu kepada lafadznya yadullah atau kepada kata gantinya yadahu atau yaduhu. Nah, misalkan di dalam surat yang menunjukkan lafaz tangan Allah itu satu. Misalkan surat Al-Maidah ayat 64. Tangan di situ disandarkan langsung kepada Allah. Wa qalatil yahudu, kaum Yahudi dia mengatakan yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi dia mengatakan yadullah, tangan Allah itu terikat ya, terikat, artinya tidak mau memberikan memberikan nikmatnya. Ghullat aydihim, padahal tangan mereka lah yang terikat. Walu'inu bima qalu, dan mereka orang-orang Yahudi terlaknat dengan apa yang mereka ucapkan karena mengatakan yadullahi maglulah. Lalu Allah membantahnya. Bahkan akan tetapi yadahu mabsutatani, kedua tangan Allah terbentang, yunfiku kaifa yasha, memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Nah, di sini disebutkan yadun, kata-kata tangan, tapi dinisbatkan kepada Allah yadullahi. Nah, maksudnya adalah kalau penyebutannya dalam bentuk tunggal yadun, maka semuanya itu dinisbatkan kepada lafaz Allah maupun kepada dhamirnya yadullahi atau yaduhu atau yadahu. Maka kalau satu lafaz itu dinisbatkan kepada objeknya, itu menunjukkan kepada hakikat yang ada pada objek tersebut. Jadi kalau misalkan saya mengendarai, saya nyupir dengan tangan. Saya nyupir dengan tangan. Nah, bisa berarti lepas tangan, bisa berarti dua tangan. Tapi ketika kita mengatakan saya nyupir dengan tangan, orang paham yang nanya mas supir rata-rata ya dua tangan dipakai. Gitu kan? Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Allah membentangkan tangannya yadahu pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari, yang dimaksud itu adalah karena Allah memiliki dua tangan. Ketika Allah mengucapkan dengan kata tunggal itu tapi dinisbatkan kepada dirinya, maksudnya adalah Allah membentangkan kedua tangannya. Itu maksudnya. Kemudian jika penyebutannya dalam bentuk jamak atau majmuk,
dalam bentuk majmuk. Apakah ini disebutkan? Disebutkan di beberapa ayat. Misalkan disebutkan misalkan di sini mana ya? Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Surat Adz-Dzariyat 47. Atau misalkan surat Yasin ayat 71. Surat Yasin ayat 71. Mimma amilat aidina. Tangan satu namanya yadun dalam bahasa Arab, dua tangan yadani, banyak tangan aidiyun. Aidiyun. Nah, di sini mimma amilat aidina, berarti dengan tangan-tangan kami. Maka jika, ya ini bantahannya, jika disebutkan dalam bentuk jamak ada dua hal. Yang pertama, jamak dalam bahasa Arab itu minimal adalah dua. Sehingga ketika Allah mengatakan mimma amilat aidina, yang dimaksud adalah dengan apa yang aku lakukan dengan tangan-tanganku, yang dimaksud adalah dua tangan, sebagaimana ditafsirkan di dalam hadis. Kenapa? Karena dalam aspek lughah berpendapat bahwa minimal bentuk jamak itu adalah dua. Dari mana kita mengetahuinya? Di antaranya ukurannya adalah ketika seseorang sholat berjamaah, ada imam, ada satu makmum, itu sudah dihukumi sholat berjamaah. Maka minimal bilangan jamak itu adalah dua. Karena orang yang sholat berjamaah, dua orang sudah dihukumi sholat berjamaah. Bukan sholat munfarid, tetap sholat berjamaah. Padahal dia jumlahnya dua, imam dan makmum. Kemudian jika seseorang menolak bahwa aqallul jam'i ithnani, menolak bilangan terkecil dari jamak itu bukan dua, tapi tiga minimal. Tiga. Berarti bagaimana ketika Allah berfirman mimma amilat aidina, berarti tangan Allah banyak gitu. Nah, ini menunjukkan bukan secara bilangan, tapi bentuk jamak di sini menunjukkan ta'ziman wa takriman lillahi ta'ala. Jadi kalau bentuknya sighah jamak, kalau dari aspek lughah tidak bisa diterima bahwa minimal bentuk jamak atau bilangan jamak itu adalah tiga, maka yang dimaksud di sini mimma amilat aidina itu menunjukkan bahwa tangan-tangan di situ bukan secara bilangan, tapi menunjukkan keagungan Allah, sebagaimana beberapa kali Allah Subhanahu wa taala berfirman. Misalkan wa ma khalaqtul jinna, bukan, misalkan yang memakai sighah jamak, yang memakai sighah jamak, misalkan apa ya, ada yang bisa menghadirkan? Kalau wa ma khalaqtul jinna itu sighah tunggal, khalaqtu, saya menciptakan. Belum bisa saya hadirkan pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin pada kesempatan lain, misalkan saya hadirkan dalam bentuk jamak, misalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sebagai penutup. Sesungguhnya aku, inna nahnu, sesungguhnya kami, nahnu. Kalau tunggal ana, lebih dari satu, nahnu, kami. Sesungguhnya inna nahnu, kata Allah, sesungguhnya kami nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Kalau menggunakan lafaz dalam bentuk jamak, nahnu, padahal Allah itu tunggal, qul huwallahu ahad, maka di situ tidak menunjukkan bahwa Allah berbilang, tapi di situ menunjukkan Allah ingin mengagungkan dirinya sendiri. Hadza ta'dziman li sya'nihi, bahwa Allah sedang mengagungkan kedudukannya, Allah mengagungkan kemuliaannya. Sehingga di situ tidak menunjukkan Allah berbilang, karena Allah sudah membantahnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, di sini Allah pun demikian, mimma amilat aidina, maka tangan-tangan di situ tidak menunjukkan bahwa tangan Allah lebih dari dua, tapi menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun diakui dalam
komunikasi kita. Misalkan ada ketua RT atau ketua kelompok, dia menyampaikan, kami mengucapkan bersyukur kepada kalian semua yang sudah membantu acara ini terlaksana dengan baik. Kan kami, padahal yang ngomong satu orang. Nah itu pun sebagai bentuk pengagungan atau menunjukkan kemuliaan dirinya. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah ilmiah kita, menjadikan kita senantiasa bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah dan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Kita ketemu insyaallah pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.